Oke, selamat datang kembali di channel Trisna Sejati. Nah, di sini kita akan membahas tentang activity ya, beserta siklus hidupnya. Siklus hidup itu apa sih? Ya, kalau di bahasa Inggrisnya itu sering disebut dengan life cycle ya, life cycle activity. Nah, jadi pentingnya untuk mempelajari life cycle activity ini adalah supaya kita bisa lebih mudah menentukan coding ini itu disimpan di mana cocoknya, dan ya banyak manfaatnya dari pengenalan sebuah siklus hidup activity ini. Bukan cuma di activity, di fragmen juga ada siklus hidupnya. Namun untuk fragmen pembahasannya nanti di video selanjutnya. Oke, sekarang mengenai activity dulu ya. Di dokumentasi Android Studio-nya ya, activity itu adalah komponen penting ya, karena semua itu berawal dari activity. Nah, ini ada banyak ya. Nah, sebuah activity ini harus dideklarasikan ya di dalam sebuah manifest. Nah, cara mendeklarasikannya itu cukup dengan menambahkan activity seperti ini, dan kemudian package name-nya dimasukin ya di dalam application. Nah, jadi kalau kalian membuat activity tanpa menambahkan deklarasi ini, nah ini biasanya tidak akan bisa dijalankan activity-nya. Namun secara otomatis dalam pembuatan activity, Android sudah mendeklarasikannya secara otomatis. Contoh deklarasi di dalam activity bisa dilihat di dalam file manifestnya ya. Nah, ini adalah, dan di bawah di dalam application ini ada activity. Dan semakin banyak activity, maka di sini juga akan semakin banyak. Misalkan kita membuat activity secara manual ya. Kalau kita membuat activity melalui ini, new activity, terus kita pilih salah satu di sini, maka akan otomatis tertambah deklarasinya di sini ya, tidak perlu menambahkan deklarasi lagi. Namun jika kita membuat activity dengan cara manual, yaitu dengan klik new, klik Java class, kemudian kita buat lagi klik new Android resource, maka kalau membuat manual seperti itu, kita harus menambahkan deklarasinya. Oke, kembali ke pembahasan kita. Nah, ini juga ada intent filter ya. Nah, untuk penjelasan intent filternya bisa kalian baca-baca aja ya di sini. Nah, selanjutnya yaitu ke pembahasan utama kita, yaitu siklus hidup aktivitas. Ya, activity itu namanya aktivitas ya kalau di bahasa Indonesia. Kalau life cycle itu siklus hidup. Oke, selama masa siklusnya berjalan, aktivitas melalui beberapa status. Nah, jadi kita bisa menggunakan serangkaian callback untuk menangani transisi antar status. Nah, ini adalah beberapa callback yang bisa kita gunakan untuk menangani sebuah transisi dari status ke status ya. Ini ada yang namanya onCreate ya. onCreate ini akan diaktifkan saat sistem membuat aktivitas ya. Jadi implementasi harus menginisialisasi komponen penting dari aktivitas. Misalnya membuat tampilan, menautkan data ke daftar yang ada gitu kan. Tapi yang terpenting katanya ini adalah tempat kita harus memanggil set content view untuk menentukan tata letak antar muka. Maksudnya apa? Maksudnya, nah di Android Studio ini secara otomatis kita akan mendapatkan sebuah onCreate ya. Yang pertama ini. Nah, maksudnya yang tadi, yang set content view ini adalah yang codingan ini nih. Nah, yang ini. Nah, jadi fungsinya onCreate ini adalah bisa digunakan untuk menginisialisasi tampilan. Nah, jadi kan tampilan ini itu misah. Nah, antara coding tampilan sama coding Java itu kan misah ya. Nah, untuk menarik codingan tampilan yang ada di sini ke dalam codingan Java, maka kita harus set content view. Dan ini adalah alamatnya ya. Kenapa R layout
activity main karena ini berada di folder R, di folder res ya. Kemudian di dalamnya ada folder layout. Kemudian barulah file activity main. Kemudian yang kedua ada yang namanya onStar. OnStar ini adalah callback yang dipanggil setelah onCreate ya. Jadi Android Studio itu pertama kali activity atau aktivitas dijalankan, dia akan memanggil onCreate dulu, kemudian onStart. Saat onCreate keluar, aktivitas memasuki situs status dimulai dan aktivitas menjadi terlihat oleh pengguna. Callback ini merupakan persiapan akhir ya. Nah, jadi onStart ini adalah persiapan akhir ya. Jadi kalau misalkan onCreate ini adalah persiapan awal, kalau onStart ini persiapan akhir untuk activity yang kita buat. Namun secara default onStart ini belum ada ya, belum ada di Android Studio. Cara menambahkannya gimana? Cukup kita enter, kemudian bisa kita tulis aja di sini ya, p-on gitu. Star. Nah, maka ada yang paling atas yang protected void star, kemudian klik enter saja ya. Nah, ini sudah terbuat ya codingan onStart. Nah, onStart ini bisa dibuat untuk inisialisasi akhir ya. Nah, jadi inisialisasi awal dan akhir itu bisa terserah kita juga sih ya. Kita enaknya gimana, namun kalau onCreate ini biasanya saya nah di view ini kan ada ID ya. Misalkan ini kita buat text view, ID-nya misalkan title gitu ya. Nah, kemudian di onCreate ini kita panggil nih. Ya, sebelumnya kita buat ini dulu ya. Text view. Nah, seperti itu. Nah, ini kan belum terhubung nih sama view-nya. Nah, untuk menghubungkannya kan harus dibuat di onCreate ya. Seperti ini ya. Title gitu kan, sesuai dengan ID yang kita tulis di dalam layout. Nah, ini adalah namanya persiapan awal ya. Nah, untuk persiapan akhir bisa kita gunakan untuk misalkan text view merubah gitu kan, misalkan set text menjadi halo, saya Trisna gitu ya. Nah, ini adalah persiapan akhir gitu. Nah, kemudian setelah onStart itu Android Studio itu memanggil sebuah callback yang namanya onRhythm. Pas awal terbuat activity juga dipanggil setelah onStart, dan setelah activity terbuat juga akan dipanggil lagi ketika kita kembali lagi ke activity. Nah, untuk lebih jelasnya kita bandingkan dengan onPause ya. OnPause itu adalah ketika activity-nya itu kehilangan fokus. Misalkan di jeda gitu ya. Misalkan kita membuka aplikasi lain gitu kan. Kita kan menginstall misalkan aplikasi WhatsApp sama Instagram. Kita lagi main WhatsApp nih. Nah, terus kita pengen buka Instagram. Kita buka Instagram dulu. Nah, ketika kita membuka Instagram dari WhatsApp ke Instagram, maka WhatsApp itu mengalami on pause ya, dan Instagram mengalami on rhythm jika sebelumnya sudah dibuka. Tapi jika sebelumnya Instagram ini belum dibuka, maka kembali lagi ke awal on create gitu ya. On create dulu, on start, baru on rhythm. Tapi kalau sebelumnya kita sudah membuka aktif sebuah aplikasi dan kita membuka lagi gitu ya, masuknya ke on rhythm. Nah, on rhythm dan on pause ini cocok untuk digunakan dalam menentukan kita ini online apa enggak gitu kan ya. Nah, kalau di WhatsApp itu kan ada status ya, kita itu ada status kita itu online atau offline gitu kan. Terakhir dilihat jam berapa gitu kan ada. Terus ada ketika online gitu. Nah, ketika on rhythm ini dipanggil, maka enaknya
kita itu mengupdate status online kita, misalkan di online kan. Tapi kemudian on post ini dipanggil, nah kita buat di offline kan gitu, terakhir dilihat jam sekian gitu di sini ya, di on post. Kemudian ada lagi on stop. Nah, kita baca saja ya. Sistem memanggil on stop saat aktivitas tidak lagi terlihat oleh pengguna. Jadi tidak lagi terlihat oleh pengguna itu di close nih ya, aplikasinya di close. Di close tapi tidak di kill gitu loh. Di close untuk membuka aplikasi lain. Kalau on pause kan cuma di pause doang kan, di pause. Sedangkan aplikasi dia masih bisa dibuka gitu kan. Nah, kalau on stop ini ya aplikasinya di stop ketika ada aplikasi lain yang beralih gitu. Kita membuka aplikasi lain, kemudian aplikasi kita sendiri ditutup di belakang ya. Ada lagi on restart. On restart ini biasanya memanggil jika aktivitas dalam status berhenti akan dimulai ulang gitu. Kemudian ada on destroy. On destroy ini ketika aplikasi kita diakhiri gitu kan, aktivitas diakhiri. Jadi kemudian kita kan ada yang namanya finish ya. Nah, finish itu adalah ketika aplikasi kita diakhiri ya. Maksud saya aktivitas kita diakhiri. On destroy ini dipanggil juga ketika aplikasi kita di kill. Jadi kalau kita misalkan buka sebuah aplikasi, kemudian kita tutup aplikasinya dari semuanya gitu, kita tutup aja. Nah, itu kita masuk ke on destroy. Kalau sudah on destroy, saat kita membuka kembali aplikasi yang barusan kita tutup, maka langsungnya ke on create lagi. Nah, tapi kalau kita on stop ya, statusnya ke on stop, maka ketika kita buka kembali, maka lanjutnya ke on start maksud saya ya. Sorry. Nah, kalau on pause kembalinya ke on resume. Nah, di sini di bawah. Nah, ini kan ada petanya langsung ya, jelas. Jadi saat activity dimulai ya, activity launched, activity dimulai dengan memanggil on create. On create itu yang sini ya. Nah, yang ini ketika main activity ini terbuka, maka yang pertama dipanggil adalah codingan yang ini. Kemudian setelah on create, maka on start yang akan dipanggil. Setelah itu on resume, setelah itu barulah activity kita running. Running itu terlihat di handphone ya. Nah, setelah running ada yang namanya on pause. On pause itu ketika kita membuka activity lain, tapi activity ini belum ditutup. Jadi apa ya? Ya, ketika activity-nya di pause aja gitu, di pause tapi tidak ditutup. Beda ya, ditutup sama di pause beda. Kemudian ada yang namanya on stop. Nah, activity-nya berarti sudah di stop. Dan on destroy. On destroy ini activity beserta yang komponen lainnya di finish gitu. Jadi di sebuah activity kan ada yang namanya coding finish gitu ya. Nah, finish seperti ini adalah untuk mendestroy aplikasi ya, activity. Nah, kemudian setelah on destroy ya udah gitu, activity-nya di shutdown. Ini ada panah, tanda-tanda panah gini ya. Nah, kalau on pause itu bisa kembali lagi kok on resume ya. Jadi misalkan kita pause sebentar activity kita, kemudian saat di play lagi masuknya ke on resume. Tapi kalau kita sudah masuk ke mode on stop, pas kita buka activity lagi, kita melalui on restart dan kemudian on start. Nah, tapi kalau kita sudah on destroy, ya udah gitu, kita udah gak bisa apa-apa lagi. Kita harus membuka lagi dari awal ya, dari on create lagi. Namun di sini uniknya di on stop ini ada dua cabang ya, ada yang ke on start, ada juga ke on create ya.
Nah, jadi ada sebuah kondisi, dan ini juga on pause juga bisa ke on create lagi ya. Karena ada sebuah kondisi ini kan, kalau ke on rhythm ya, dari on pause ke rhythm itu kan jika user return to the activity ya. Nah, jika on stop kan user navigate to the activity. Nah, kalau ini apps with high priority need memory ya. Jadi dia di kill dulu, kemudian kembali lagi ke on create. Nah, jadi karena susunannya seperti ini, dari create, start, rhythm, maka codingannya gak bisa dibalik. Misalkan inisialisasinya di on start misalkan, terus set textnya, persiapan akhirnya di on create. Nah, maka ini akan menyebabkan error ya. Jadi kalau codingnya kan ya kita seperti ini, ya error gitu kan. Kan masa kita buat prepaid text view, kemudian Android yang pertama kali di load adalah on create. Nah, pas saat on create ini di load, maka dia akan mencari text view, yang text view ini belum diinisialisasikan ya, belum disambungin. Maka akan terjadi error karena codingannya kebalik ini di sini. Nah, gitu. Jadi text view ini dianggap tidak ada karena sebelumnya belum di fin ya, belum diinisialisasi. Nah, jadi ini pasti error ya, karena coding itu kan harus berurutan ya. Harus di inisialisasi dulu, kemudian baru begini. Kalau gini bisa gak? Bisa juga. Bahkan kebanyakan orang itu langsung aja nih, gak usah pakai on start lah, langsung aja di on create gitu ya. Kemudian seperti ininya ada juga. Tapi kalau lebih rapihnya kita simpan di sini ya. Nah, begitu. Terus tadi juga ada yang namanya on rhythm. Sama juga ya, untuk menambahkannya tinggal p on res gitu ya, rhythm. Nah, ada. Atau jika kalian bingung gitu, kalian tinggal klik alt insert aja, atau fn alt insert, atau klik kanan. Saya ulangi, klik kanan, generate. Kemudian ini ada beberapa pilihan, kalian pilih aja override method ya. Nah, ini kan banyak nih, kalian bisa nambahin. Ada on stop nih kan, ada. Kita akan nambahin apa nih? Tadi menambahin on rhythm ya. Kita cari on rhythm, lumayan ini sih banyak ya, on rhythm, on create, on. Nah, ini ada on rhythm. Kalau kita udah ketemu, tinggal klik aja di sini, kemudian klik OK. Nah, maka on rhythm-nya tampil di sini. Kita tambahin semua dulu deh ya. On pause gitu ya, on pause. Nah, ini. Kemudian on apa ya lagi? On stop ya, on stop dan on destroy. Lama ya. Kita cari di sini aja. On stop. Nah, ini juga pasti ada, sama on destroy. Sesuai ya, udah ada on create, start, rhythm, pause, stop, dan destroy. Nah, ini itu akan apa ya? Akan secara urut gitu, dari create, start. Kalau misalkan dibalik gimana? Kalau misalkan dibalik gini nih misalkan. Nah, posisinya ya gak masalah kalau dibalik pun ya. Kalau posisinya on start di awal pun, yang akan di load pertama kali pasti ini dulu. Meskipun ini dibalik ke atas gitu, tetap aja gitu yang akan di load pasti ini dulu, baru ke sini, baru ke sini gitu. Jadi gak ada bedanya dibolak-balik posisinya juga. Yang jelas yang pertama kali di load itu adalah on create sesuai dengan peta yang ada di sini nih ya. Saat aplikasi kita tampil gitu, activity kita tampil di handphone, kita itu akan stop di sini ya, di on rhythm. Karena kan setelah on rhythm, activity running. Kemudian ada kondisi on pause ya, misalkan ini tuh fungsinya untuk apa sih gitu kan, kok banyak banget.
Nah, ini kan tadi saya bilang on-create ini untuk persiapan awal ya. Persiapan awal seperti menentukan view, mengambil view, layout dan lain-lain gitu kan. Ini on-start adalah persiapan akhir, bisa kita gunakan untuk meload data ya. Loading data bisa digunakan di on-start. On-resume ini bisa kita gunakan untuk misalkan ada yang namanya timing ya. Misalkan aplikasi kita itu menggunakan timing, kita bisa masukin di sini. Ya walaupun bisa juga kita masukin di sini sih. Di on start juga bisa kita timing ya. Namun kan kembali lagi kepada kitanya gitu. Kita enaknya di on start apa di on resume gitu. Kemudian on resume juga bisa untuk menampilkan mengganti status jadi online. Misalkan kita buat aplikasi chat nih, terus kita akan ada sebuah status kan ya di fieldnya. Nah, kita gimana nih cara menentukan si user ini online apa offline? Nah, ini biasanya ditangani di on resume gitu kan. Misalkan ini coding untuk mengganti status jadi online di apps chat gitu ya. Nah, sebaliknya on post ini untuk menjadikan offline. Nah, jadi kan kita panggil nih jam berapa, di sini kan bisa manggil jam nih. Nah, kita kan bisa manggil jam nih, get time seperti ini ya. Nah, get time ini bisa simpan ke server untuk menentukan dia terakhir online itu jam berapa gitu kan ya. Nah, jadi keren. Kemudian on stop ini bisa juga ini masuk ke sini juga bisa. Ya, seperti halnya ini juga bisa masuk ke sini ya. Tapi lebih real time jika kita menggunakannya di sini ya. Nah, ini juga bisa. Tapi lebih real time lagi kalau di sini. Tapi boleh di sini juga, boleh di sini juga. Ya, tergantung kita butuhnya di mana gitu ya. Kalau on destroy ini ya kita kan udah misalkan ini untuk clear cache misalkan ya. Kita kan misalkan menggunakan sebuah aplikasi yang di dalamnya ada activity menggunakan banyak cache ya. Ya, on destroy ini bisa digunakan untuk menghapus cache ya. Misalkan jika perlu, kalau nggak perlu ya nggak usah gitu kan. Nah, tapi yang sering kita gunakan adalah ini doang kan ya. Ini doang ya, karena kan ya jarang juga sih kita menggunakan on start, resume, pause, stop, destroy itu jarang digunakan. Cuma ada kalanya kita membutuhkan. Jadi kita mesti paham juga life cycle-nya. Dan juga ini life cycle-nya gak bisa dibalik ya. Stop dulu baru pause gak bisa. Tetap aja harus pause dulu baru stop gitu. Untuk mencobanya, kita coba deh ya. Kita mencobanya di log ya. Apa sih gitu kan yang keluar? Misalkan di log. Di apa ya? Log E aja lah ya, biar mudah dicari gitu ya. Misalkan namanya life cycle. Ini aja ya. Nah, kita tambahkan lagi ya di sini. Kita lihat ya di aplikasi kita itu faktanya seperti apa. Destroy. Nah, coba ya kita buka, kita running aplikasinya. Nah, aplikasinya kita udah terbuka ya. Dan aplikasinya kalau terbuka itu yang pertama dipanggilkan betul ya, on create, kemudian dipanggil on start dan on resume. Oke, kita coba ulangi lagi ya supaya lebih bersih. Kita coba pencariannya life cycle.
close dulu ya aplikasinya. Nah kan kalau di close masuk ke on stop gitu ya. Kita coba buka kembali aplikasinya. Nah maka akan memanggil on create dulu, baru on start, baru on resume gitu ya. Nah kapan on pause ini? On pause ini misalkan kita matikan layarnya ya. Nah itu ada on pause sampai on stop ya. Kemudian kita buka lagi, masuknya ke on start ya, gak ke on create lagi, masuknya ke on start. Jadi kalau kalian nyimpen codingan di on create, kalau kronologisnya kayak tadi, on create ini gak di load kembali codingannya, yang di load ini dari on start doang ke on resume gitu. Kenapa on create ini cocok untuk coding view? Ya karena kan coding view ini hanya sekali ya. Nah untuk manggil ini itu gak usah berkali-kali gitu loh. Untuk manggil sebuah ini itu hanya perlu sekali. Jadi codingan ini nyimpennya di on create, paling enak di on create ya, bukan di on start. Karena kalau di on start, coding ini akan di load terus ketika aplikasinya berubah activity. Jadi di sini yang paling terbaik. Kita kesimpulan video kali ini diambil dari sini ya. Jadi yang namanya on create ini adalah selalu dipanggil setiap activity-nya terbuat. Jadi kalau activity-nya sudah terbuat, on create ini tidak akan dipanggil lagi. Nah, seperti itu ya. Ini penjelasannya kalian bisa baca. Nah, ini adalah contoh on create ini bisa dipakai untuk ngambil string dari mana gitu ya, dari save instance state atau mungkin dari intent gitu ya. Nah kemudian ini juga ya, inisialisasi kayak tadi ya. Kemudian yang kedua adalah on start. Jadi ketika aktivitas memasuki status dimulai atau on start, sistem memanggil callback ini. Panggilan on start dibuat aktivitas terlihat oleh pengguna. Nah, jadi aktivitas itu terlihat oleh pengguna saat on start ini dijalankan. Nah, jadi metode ini adalah tempat aplikasi menginisialisasi kode yang mengelola UI. Nah, jadi on start ini sangat cepat ya. Tadi kan juga di log chat juga kita itu gak ada jeda ya antara start dan resume, langsung start langsung ke resume gitu ya. Kemudian on resume ini status yang dimana aplikasi berinteraksi dengan pengguna ya. Jadi on resume ini activity-nya sudah berinteraksi dengan pengguna. Aplikasi tetap dalam status ini sampai terjadi sesuatu untuk mengambil fokus dari aplikasi. Misalkan layarnya mati lah, ataupun aplikasinya di minimize, di close, maka resume ini berubah menjadi on pause atau on stop sesuai dengan kondisi. Tapi selama aplikasinya terbuka, layarnya gak mati, dan kita masih mencet-mencet dalam activity, maka on resume ini akan terus statusnya itu akan terus di on resume gitu, gak berubah. Nah, jika terjadi sesuatu peristiwa interupsi ya, aktivitas memasuki status di jeda atau on pause. Nah, jadi sebelum on stop itu masuknya ke on pause dulu. Nah, tapi ini contoh ya, ini ada contoh untuk mengakses kamera. Nah, on resume ini cocoknya untuk inisialisasi kamera. Jadi kan kalau misalkan kita menggunakan aplikasi yang menggunakan kamera gitu, saat layar kita mati, ya kameranya harus dimatiin dong. Nah, untuk on resume ini bisa kita gunakan untuk inisialisasi kamera ya. Karena inisialisasi kamera ini kan bisa sih di on start, tapi kan kurang tepat gitu kalau disimpan di on start gitu. Bisa kita simpan di on resume saja. Kemudian on pause ini ya kebalikannya gitu kan.
bisa digunakan untuk rilis kamera ke 0 ya, seperti ini ya. On stop ini adalah lawan kata on rhythm. Nah, jadi on pause ini indikasi pertama saat aktivitas terclose gitu, atau pengguna meninggalkan aktivitas. Meskipun tidak selalu berarti aktivitas sedang ditutup. Nah, jadi meskipun aktivitasnya tidak ditutup, kalau aktivitasnya itu terpause atau tertimpa dengan aktivitas lain, maka masuknya ke on pause. Nah, kemudian ada on stop jika aktivitas Anda tidak lagi terlihat. Nah, aktivitas tersebut memasuki status berhenti dan sistem callback on stop. Dan itu terjadi misalkan ketika aktivitas yang baru diluncurkan menutupi seluruh layar. Nah, jadi on stop ini akan dipanggil, atau aktivitas yang kalian buat akan beralih ke mode on stop kalau ada aktivitas lain yang menutupi seluruh layar handphone. Jadi semuanya tergantikan oleh aktivitas baru, maka aktivitas lama akan masuk ke on stop. Dan juga sistem juga memanggil on stop ini jika aktivitasnya selesai berjalan ya, atau akan segera dihentikan. Nah, ini adalah contoh ya, contoh on stop. Kemudian on destroy ya, on destroy ini penjelasannya sedikit ya, karena on destroy ini dipanggil sebelum aktivitas ditutup. Sistem memanggil karena misalkan aktivitasnya selesai, atau mungkin ada coding finish ini ya. Kemudian ada sistem sementara menutup aktivitas karena perubahan konfigurasi, misalkan rotasi. Nah, ini ya. Nah, menurut penjelasannya sih seperti ini ya, sementara ditutup karena perubahan konfigurasi seperti rotasi atau mode multi jendela. Ya, kalau misalkan kita buka aplikasi 2 ya sekaligus gitu. Nah, oke, sebegitu saja ya penjelasan tentang siklus hidup aktivitas atau activity life cycle ya. Semoga bermanfaat dan semoga mencerahkan ya. Kalau masih bingung silahkan ditanya di kolom komentar, dan sampai jumpa kembali di video-video berikutnya.